Prof Hamdan, salah satu pasal yang dianggap pasal karet dalam Undang-Undang ITE adalah pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian atau permusuhan berdasarkan sara. Nah, 2 kali pasal ini diuji di MK, dua-duanya permohonannya ditolak oleh MK. Salah satunya diajukan oleh Farhad Abbas tahun 2013 saat Anda menjadi hakim MK. Nah, pertanyaannya adalah dengan adanya fakta ini pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE sebetulnya pasal karet atau tidak? Sebenarnya memang kalau membaca pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu, keberadaan pasal itu masih cukup penting. Walaupun sudah ada dalam KUH pidana juga mengaturnya, tapi memang keperluan untuk diatur kembali dalam Undang-Undang ITE itu penting karena memang eh, dalam perkembangan teknologi informasi melalui sosial media dan lain sebagainya, maka media untuk penyampaian ujaran kebencian itu bisa menjadi lebih cepat dan lebih sangat masif, ya, sehingga memang menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi itu menjadi masih sangat relevan. Oke. Memang dampaknya juga bisa berdampak sangat luas, ya, sangat luas, bisa menimbulkan masalah-masalah sosial, gangguan kamtipmas dan kerusuhan sosial, malah itu yang harus dihindari. Oleh karena itu, untuk menghindari itu semua, maka memang pasal ini masih diperlukan. Hanya dalam penerapannya memang harus hati-hati, ya. Jangan sampai masalah-masalah kecil, masalah-masalah yang seharusnya tidak menjadi persoalan itu menjadi sangat besar sehingga problem dalam penerapan Oke. itulah yang justru menjadi persoalan. Baik. Sama juga dengan pasal yang lain, ya. Pasal 27 terkait dengan pasal 27 misalnya Ya. masalah pencemaran, penghinaan, pencemaran nama baik terhadap perseorangan, ya. Itu juga dirasakan masih perlu, sama saja dengan pasal 310 di dalam Baik. KUH pidana. Hanya dalam KUH Oke. pidana itu diatur mengenai disampaikan di depan umum, tulisan atau gambar. Nah, ini pengertian depan umumnya ini menjadi dalam media sosial, dalam media teknologi informasi itu menjadi agak sedikit berbeda dengan apa yang dalam KUH pidana. Karena itu pengertian mendasar itu ada, perlu, dan ini sebenarnya sama saja dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP, cuma medianya lah melalui media sosial. Oke, baik. Prof Hamdan, sebelum kita bahas lebih jauh soal penerapannya yang tadi Anda katakan harus hati-hati, saya ingin tanya dulu, pertanyaannya kan sekarang apakah pasal 28 ayat 2, 27 ayat 3 yang selama ini dianggap karet, multitafsir, betul-betul demikian. Tadi Anda katakan kalau secara kepentingan kita butuh pasal ini. Relevansinya masih relevan, tapi apakah pasal ini multitafsir, apakah pasal ini membuka celah untuk disalahpahami dan disalahgunakan, ya atau tidak? Ya memang bisa sangat luas sekali, ya. Hanya masalah misalnya bercanda yang tidak terlalu penting itu menjadi masalah besar begitu. Jadi karena itu harus dilihat dalam tingkat penerapannya, maksud dari yang mengucapkan itu, dan banyak sekali aspek-aspek lain dalam penegakan hukum yang harus diperhatikan. Misalnya ini kan bisa aja misalnya udah selesai dengan permintaan maaf, ya sudah selesai gitu, ya. Kalau memang ada kelalaian atau kesalahan begitu, jadi sehingga penerapannya itu tidak tidak tutup mata gitu seperti mata kuda. Ini pasal-pasal yang memang bisa masuk bisa tidak, ya, yang sangat tergantung pada proses penegakan hukum itu. Oke, berarti maksudnya tidak mesti setiap laporan itu berujung pada pemidanaan, tapi ada langkah-langkah lain seperti mediasi yang bisa dikedepankan.
Betul, kan ada sekarang proses apa restoratif justice ya. Ya, kalau memang itu selesai ya jangan itu dengan mekanisme pidana semua. Apalagi dalam beberapa kasus kan ada delik yang sifatnya pengaduan. Ya. Oke. Misalnya pasal 310 yang pasal 27 itu ada yang menyangkut kepentingan umum yang besar, yang pasal 28 menyangkut suku, golongan, ya, antar golongan. Nah ini sepanjang bisa diselesaikan ya, melalui penyelesaian secara tidak melalui pemidanaan, Ya. itu sangat mungkin bisa dilakukan karena ini tujuan hukum yang berkaitan dengan pasal-pasal ini adalah ketertiban sosial, Mhm. ketertiban masyarakat. Kalau ketertiban sosial, ketertiban masyarakat itu bisa dicapai dan keseimbangan sosial bisa dicapai, maka itu sudah menyelesaikan masalah. Ya. Tidak harus Oke. dengan murni seluruhnya dengan pemidanaan begitu.